Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke part 3 untuk yang alat ukur. Jadi di sini ada mikrometer. Nah, di sini jadi ada 6,487, berarti ini 6. Dan di sini yang paling lurus itu adalah ada 8 ini. 8. Delapan ini lurus di sini, jadi 5, 8, ini 7, jadi 6,487. Nah, kita lanjut ke sini. Sifat umum alat ukur itu yang pertama adalah kalibrasi, yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Kemudian ada rantai kalibrasi itu ada 4 tingkatan. Yang pertama kalibrasi ukur kerja dengan memakai acuan alat ukur. Kemudian kalibrasi alat ukur standar kerja. Ada kalibrasi alat ukur standar dengan acuan alat ukur standar. Yang ke tingkat 4 adalah kalibrasi standar nasional dengan acuan standar meter internasional. Jadi kalibrasi itu adalah umumnya adalah untuk acuan dari alat ukur gitu. Nah, jadi untuk sifat alat ukurnya itu ada kecermatan. Kemudian kecermatan itu bagaimana setiap alat ukur itu bisa diukur secara cermat, misalnya ini. Jadi ini dia diukur sampai berapa milimeter di belakang koma. Ini kan sampai ketelitiannya sampai 3 kan gitu. Jadi dia itu harus cermat gitu. Sebagai alat ukur itu dia harus cermat. Kemudian pemilihan alat ukur dan pengukuran itu kecermatan disesuaikan dengan besar kecilnya daerah toleransi. Kemudian mengikuti prosedur pengukuran agar kecermatan alat ukur bermanfaat. Jadi dia itu harus akurat. Jangan sampai misalnya kalian punya benda kerja itu berupa silinder gitu. Berupa silinder tapi kalian mengukurnya itu pakai penggaris. Nah, kalau untuk diameter itu biasanya diukur dengan menggunakan mikrometer, bukan pakai penggaris. Kecuali kalau misalnya kalian mengukur meja, misalnya sebuah meja belajar kalian itu misalnya ada panjang standarnya itu 160 misalkan. Itu kalian pakai mikrometer, itu salah. Jadi kalian harus sesuai gitu. Alatnya apa yang akan diukur dan alat ukur yang digunakan itu apa gitu, harus sesuai. Kemudian nah, biasanya itu dalam suatu pengukuran itu yang paling bermasalah itu adalah ketepatan sih. Biasanya kurang 1 mili aja biasanya bermasalah. Bermasalahnya itu fatal. Kemudian ada penyimpangan. Nah, jadi kalau misalnya alat ukurnya itu udah salah, ya berarti pengukurannya benda kerja kita terhadap alat tersebut salah gitu. Seperti yang saya bilangkan tadi. Jadi kalau kita mengukur meja pakainya mikrometer itu salah. Ya nggak bisa keukur lah orang mikrometer itu tuh bisanya cuman berapa senti ya kan. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan penyimpangan diperlukan toleransi kesalahan, yaitu besar kecilnya penyimpangan yang masih diperbolehkan sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam standar pengkalibrasian. Jadi misalnya untuk misalnya toleransinya tuh 0,1 mm. Kalau misalnya lebih dari 0,1 mm, berarti bendanya itu reject. Nah, kayak gitu. Lebih atau kurang itu biasanya reject gitu. Nah, di sini ada 2 kategori penyimpangan. Yang pertama adalah penyimpangan random. Nah, jika penyimpangan tidak melebihi kecermatan sasaran, predikat atau tanda yang diteliti bisa diberikan bagi alat ukur tersebut. Kemudian ada penyimpangan sistematik. Jika penyimpangan melebihi kecermatan sasaran, ketelitian tepat tidak bisa diberikan ya bagi alat ukur yang bersangkutan. Jadi akurasi. Jadi intinya adalah penyimpangan itu ada terkait dengan presisi sama akurasi.
akurasinya dari alat ukur itu gimana. Jadi yang salah itu adalah bisa jadi benda kerjanya yang salah, bisa jadi alat ukurnya yang digunakan salah. Misalnya benda kerjanya itu ini seperti ini ya. Hmm, misalkan ini, di sini ada diameter benda yang bisa masuk ke sini itu adalah benda yang berukuran 3 cm misalkan. Tapi benda kerjanya kalian itu 5 cm gitu. Otomatis nggak bisa masuk kan. Berarti ini kesalahannya itu adalah pada presisi. Nah, sedangkan kalau misalnya di benda kerjanya ini yang alat ukurnya itu yang bermasalah, berarti itu presisi. Gitu. Oke, di sini ada kesalahan pengukuran, posisi pengukuran. Jadi dia harusnya misalnya ke kiri ya, tapi ternyata ke kanan kayak gitu. Oke, oke. Mungkin itu dulu untuk materi minggu ini, alat ukur dan pengukuran. Untuk tanya jawabnya kita lakukan pada saat jam kerja. Sorry, bukan jam kerja sih, jam kuliah. Saya minta kalian untuk aktif berdiskusi. Penilaian tetap yaitu keaktifan di kelas. Siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk materi minggu kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.